Halo, nama saya Irfan Masius Gultom, kelas 12 Farmasi. Pada kali ini saya akan melakukan praktekum kimia yang tentang materi identifikasi larutan asam basa dan perhitungan pH. Dasar teori. Salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator, sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa dan kuat, dan basa lemah atau larutan netral. Berdasarkan derajat keasaman atau pH, suatu larutan dapat dianalisis kadar ion H2 atau OH- dalam larutan sehingga bisa ditentukan molaritas larutan yang menunjukkan kepekatan larutan tersebut. Pada ujian praktek ini dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam kunyit dan kol ungu, serta indikator lakmus merah dan biru, serta indikator universal phenolphthalein atau PP. Selain itu, dilakukan pengukuran pH larutan menggunakan kertas indikator universal dan alat pH meter. Alat dan bahannya: 1. Batang pengaduk yang berfungsi untuk mengaduk larutan. Kedua, gelas kimia berfungsi untuk tempat menyimpan larutan. Yang keempat, phenolphthalein berfungsi untuk pewarnaan yang berperan sebagai indikator pH. Yang kelima, ekstrak kunyit yang berfungsi untuk indikator alami. Yang keenam, pipet tetes berfungsi untuk memindahkan larutan dari satu wadah ke wadah lainnya. Yang ketujuh, indikator universal berfungsi sebagai memeriksa derajat keasaman suatu zat secara akurat. Yang kedelapan, kertas lakmus yang berfungsi sebagai indikator untuk menentukan, yaitu memiliki sifat asam atau basa. Yang kesembilan, ekstrak kol ungu berfungsi untuk indikator alami. Contoh sampel larutan. Yang pertama, pada gambar 1, CH2COOH atau asam asetat atau asam cuka. Yang gambar kedua, H2O atau yang sering disebut aqueous. Gambar ketiga, NaOH yang sering disebut soda api. Gambar keempat, HCl atau asam klorida. Gambar kelima, NH2OH4. NH4OH atau disebut amonia. Indikator lakmus merah. Pada gambar pertama, lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan 1 berubah menjadi warna merah. Gambar yang kedua, lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan 2 tetap berwarna merah. Gambar yang ketiga, lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan ketiga berubah menjadi warna biru. Gambar yang keempat, lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan berubah menjadi warna biru. Gambar yang kelima, lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan tetap berwarna merah atau tidak berubah. Indikator lakmus biru. Lakmus biru pada gambar pertama, lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan 1 berubah menjadi warna merah. Pada gambar yang kedua, lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan 2 tetap berwarna biru. Pada gambar yang ketiga, lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan 3 tetap berwarna biru. Pada gambar yang keempat, lakmus biru dicelupkan ke larutan 4 tetap berwarna biru. Pada gambar yang kelima, lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan 5 berubah menjadi warna merah. Indikator alam kunyit. 1. Larutan 1 dimasukkan ke dalam tabung reaksi 1 yang berisi kunyit menghasilkan warna kuning terang. Yang kedua, larutan 2 dimasukkan ke dalam tabung reaksi 2 yang berisi kunyit menghasilkan warna kuning. Yang ketiga, larutan 3 dimasukkan ke tabung reaksi 3 yang berisi kunyit menghasilkan warna merah. Yang keempat, larutan 4 dimasukkan ke dalam tabung reaksi 4 yang berisi kunyit menghasilkan warna jingga. Yang kelima, larutan 5 dimasukkan ke dalam tabung reaksi 5 yang berisi kunyit menghasilkan warna kuning gelap. Indikator alam kol ungu. Larutan 1 dimasukkan ke dalam tabung reaksi 1 yang berisi kol ungu menghasilkan warna merah muda. Larutan yang kedua dimasukkan ke dalam tabung reaksi 2 yang berisi kol ungu menghasilkan warna ungu. Larutan yang ketiga dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi kol ungu menghasilkan warna hijau muda. Pada larutan yang keempat dimasukkan ke dalam tabung reaksi 4
yang berisi kolungu menghasilkan warna biru. Pada larutan yang kelima dimasukkan ke dalam tabung reaksi 5 berisi kolungu menghasilkan warna merah. Indikator phenolphthalein. Larutan 1 ditetesi phenolphthalein, hasilnya tidak berwarna. Pada gambar kedua, larutan 2 ditetesi phenolphthalein, hasilnya merah muda. Pada percobaan yang ketiga, larutan 3 ditetesi phenolphthalein, hasilnya berwarna tidak berwarna. Larutan yang keempat ditetesi phenolphthalein, hasilnya tidak berwarna. Dan pada larutan yang kelima ditetesi phenolphthalein, hasilnya tidak berwarna. Pengukuran pH dengan indikator universal atau kertas pH. 1. Pada larutan pertama pH-nya 3. Pada larutan kedua pH 7. Pada larutan yang ketiga kita mendapatkan pH 11. Pada percobaan yang keempat kita mendapatkan pH 9. Pengukuran pH dengan indikator universal atau kertas pH, pH-nya 2. 1. Jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkan buah garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Pada sampel yang pertama, CHCOOH atau asam asetat. Sampel larutan yang kedua, kita mendapatkan H2O atau aquades. Pada sampel yang ketiga, NaOH atau soda api. Pada sampel larutan yang keempat, kita mendapatkan HCl atau asam klorida. Pada sampel yang kelima, kita mendapatkan larutan NaOH atau amonia. 1. Jelaskan teori asam basa mengapa larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Teori asam adalah dapat membedakan kertas lakmus atau memiliki pH kurang dari 7. Teori basa adalah larutan yang dapat membirukan kertas lakmus atau memiliki pH lebih dari 7. Teori netral adalah larutan yang memiliki pH yang lebih dari 7. 3. Berapa trayek pH larutan indikator phenolphthalein? Warna apa yang timbul jika suatu larutan dengan pH 6 ditambahkan larutan phenolphthalein? Hasilnya, trayek pH di phenolphthalein adalah 8,0 min 9,6. Perubahan warna yang terjadi tidak berwarna atau sama dengan merah ungu. Karena pH larutan yang diketahui lebih dari 8,0, maka warna yang timbul jika suatu pH 6 adalah tidak berwarna. 1. Dengan menggunakan rumus pH sama dengan log H min plus, maka berapa molaritas larutan HCl yang mempunyai pH sama dengan 2? Jawabannya, kita dapat menentukan konsentrasi ion A plus menggunakan data konsentrasi HCl yaitu 2 kali 10 min 1 M dan valensi asam jumlah H plus sebanyak 1. A plus sama dengan Ma kali A sama dengan 2 kali 10 min 1. Adapun pH larutan adalah pH sama dengan min log A plus sama dengan min log 2 kali 10 min 1 sama dengan 1 min 0,3 atau sama dengan 0,7. Sebutkan masing-masing contoh obat yang termasuk dalam asam basa. Asam yang termasuk ke golongan obat asam itu famotidin, kedua niaziadin, ketiga cimetidin, keempat ranitidin, kelima levodopa, keenam penisilin. Yang termasuk obat dalam golongan basa yaitu 1. Ketonazol, 2. Litroconazole, ketiga diazepam, keempat dopamin, kelima dan amfetamin. Soal yang keenam, apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Tanah pertanian yang terlalu asam dinetralkan dengan kapur yang digunakan dalam pengolahan air minum, asam klorid yang digunakan secara luas dalam industri, asam sulfat untuk aki mobil, dan asam fluorida yang biasanya digunakan pada kaca. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.